Dalam segmen Money Talks kali ini kami akan membahas evaluasi bisnis korporasi dan peranan bank dalam mendukung pemulihan ekonomi tahun 2021. Dan untuk mengulasnya lebih lanjut kami telah tersambung bersama dengan Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia Persero, Silvano Romantir. Pak Silvano, terima kasih waktunya untuk Money Talks CNBC Indonesia. Terima kasih, Ali. Ya Pak Silvano, kalau kita lihat berdasarkan data dari Corporate Presentation BNI, ini terlihat realisasi kredit korporasi segmen swasta nih termasuk yang bisnis internasional ini telah tumbuh 10,4% kalau kita lihat year on year dan juga secara year to date 10,2% hingga menjadi 199 triliun rupiah kisarannya. Kemudian kalau kita lihat juga kredit korporasi segmen BUMN di BNI ini tumbuh 1,2% year on year dan untuk year to date ini lebih baik pertumbuhannya 4,7% hingga menjadi 111 triliun rupiah. Mengenai hal ini Pak Silvano boleh dielaborasi lagi lebih jauh bagaimana pandangan dari BNI mengenai penyaluran kredit di segmen korporasi? Iya, terima kasih Ali. Selama masa pandemi ini kan hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia itu terdampak oleh wabah COVID-19, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini juga adalah yang terjadi di BNI, di mana sebagian dari debitur kami, baik di segmen korporasi, menengah, kecil maupun konsumer juga terdampak. Nah, dengan pertimbangan tersebut, kami memutuskan bahwa penguatan risk management adalah prioritas utama kami saat ini. Di samping itu, kami juga komit untuk tetap menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan aspirasi pertumbuhan kredit kami hingga akhir tahun 2020 ini berada pada level kisaran 2-4% year on year. Nah, untuk segmen korporasi sendiri, kita akan fokus untuk tumbuh di sektor-sektor yang relatif tidak terdampak oleh pandemi dan memiliki kontribusi yang positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Termasuk diantaranya adalah korporasi yang memiliki orientasi ekspor dan padat karya. Nah, hingga Oktober 2020 tahun ini, kredit segmen korporasi memberi kontribusi sebesar kurang lebih 53% terhadap total kredit bank-wide di BNI. Kedepannya kita masih melihat peluang besar untuk terus menumbuhkan segmen ini dan kita akan target korporasi yang menjadi top tier di sektor-sektor bisnis utama. Oke, Pak Silvano, kita tahu OJK memutuskan untuk memperpanjang insentif restrukturisasi di perbankan ini kita tahu, dan kemudian kalau dari BNI sendiri seperti apa kebijakan BNI dalam memberikan insentif restrukturisasi ini kepada debitur korporasi, dan kami juga ingin tahu sejauh mana insentif ini bisa membantu BNI dalam menjaga kualitas aset dari kredit segmen korporasi, Pak Silvano. Iya. Jadi dalam menetapkan kebijakan perkreditan, kami pada dasarnya mengacu pada kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga regulator. Perpanjangan insentif restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 oleh OJK bisa dibilang menjadi stimulus bagi kami di BNI dalam menjaga kualitas aset dan kestabilan rasio-rasio keuangan di Bank BNI. Selain itu, stimulus ini juga sangat membantu kondisi perekonomian dari debitur kami, di mana debitur mendapat tambahan waktu untuk dapat pulih dari kondisi di masa pandemi ini. Nah, perpanjangan periode stimulus ini inline dengan hasil survei yang telah kami lakukan secara internal kepada para debitur kami, di mana sebagian besar memang berpendapat bahwa mereka membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan recovery atas bisnisnya. Nah, sementara itu, sejalan dengan restrukturisasi kredit yang kami berikan dan sebagaimana sudah menjadi strategi kami di tengah pandemi, kami mengambil langkah preemptif dengan membentuk pencadangan sesuai kualitas asetnya di tengah krisis ini, sehingga rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio kami di BNI hingga kuartal 3 tahun 2020 berada pada level yang cukup di atas 200%. Oke, Pak, kalau untuk angka NPL korporasi di level berapa? Angka NPL di level korporasi per Oktober masih inline dengan ekspektasi kami dan within the range dari bank-wide ya. Jadi memang masih cukup terjaga dan harapannya ini merupakan salah satu yang kita fokuskan juga untuk tahun ini. Walaupun memang tentunya kenaikan NPL pasti ada.
ya di zaman krisis ini. Nah ini yang kita ingin jaga betul. Oke, Pak Silvano, kita berbicara soal pemulihan ekonomi. Kita tahu salah satu program dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini yang dirancang adalah soal penjaminan kredit korporasi yang dibantu oleh LPII dan juga ada penjaminan infrastruktur Indonesia. Kami ini ingin minta pendapat Anda dan kemudian juga kalau dari BNI sendiri apa sudah ada pengajuan terkait dengan penjaminan kredit korporasi ini, dan di sisi lain kita juga ingin tahu lebih jauh Pak kontribusi dan juga dukungan BNI terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk segmen korporasi, Pak Silvano. Iya, baik. Jadi begini Alin, kami di BNI sangat mendukung kebijakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Khususnya untuk korporasi, dan program ini memang sangat membantu percepatan pemulihan ekonomi domestik. Bisa saya sampaikan per 30 November tahun ini BNI telah menyalurkan kredit PEN sebesar 3,7 triliun lebih untuk segmen korporasi saja. Nah ini kurang lebih 15% dari total kredit PEN yang telah disalurkan BNI. Memang mayoritas adalah ke segmen menengah dan kecil. Total PEN yang kita sudah salurkan itu mencapai di atas 25 triliun. Sampai akhir tahun kita masih memiliki beberapa pipeline untuk memberikan kredit kepada korporasi dalam kerangka PEN. Nah, terkait dengan stimulus penjaminan kredit korporasi khususnya dengan LPII, kami aktif berdiskusi mengenai pipeline dan sudah menyelesaikan di proses akhir paling tidak ada 2 debitur yang sudah disepakati antara kami di BNI dengan LPI, dan harapannya ke depan pipeline yang ada bisa diselesaikan juga dengan waktu yang sudah diestimasikan. Oke Pak, kita sudah di penghujung kuartal 4 2020. Bagaimana evaluasi dari BNI terhadap tren permintaan kredit untuk korporasi? Apakah perseroan di sini melihat ada kenaikan permintaan kredit baik untuk kebutuhan modal kerja maupun juga investasi? Yang ingin kami ketahui di sini terkait dengan masih ada sisa pipeline atau enggak Pak? Iya, masih. Jadi kami di BNI sudah memetakan potensi pertumbuhan bisnis dan juga risiko yang ada saat ini. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, BNI optimis bahwa di tengah tekanan ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini, masih terdapat permintaan kredit terutama di segmen korporasi, di sektor-sektor unggulan. Secara umum, kami memperkirakan bahwa di tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memang akan mengalami sedikit kontraksi di zona negatif. Namun pinjaman industri perbankan diperkirakan ada di kisaran positif antara 2-4%. Nah khusus untuk segmen korporasi, BNI optimis tumbuh di atas industri, di atas 4 atau 5%, baik untuk kredit modal kerja maupun untuk kredit investasi. Ya, Pak, kalau kita lihat masih berbicara soal pipeline dan juga untuk demand kredit untuk korporasi, ini Anda lihat di sisa tahun ini paling banyak ini ada permintaan kredit di sektor apa, Pak Silvano? Iya, memang kalau kita lihat beberapa sektor yang bisa dibilang relatively tidak terlalu parah terdampak oleh pandemi ini ataupun bisa recover lebih cepat. Contohnya beberapa komoditas pertambangan itu kami lihat cukup resilient, ataupun di sektor-sektor F&B yang bisa dibilang termasuk staples ya, termasuk staples atau barang-barang yang affordable di market dan dikonsumsi oleh khalayak ramai. Nah kalau kita lihat segmen F&B dan consumer maupun pertambangan untuk beberapa komoditas itu yang kami lihat demand-nya masih cukup sehat. Oke, terima kasih Pak Silvano. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.